Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Raudatul Jannah dengan NIM 2003102117. Saya Monika Diah Purwaningsih dengan NIM 2003102126. Saya Sadawah Syabela dengan NIM 2003102129. Dalam video ini kita akan berdiskusi mengenai otoritas jasa keuangan. Sebelumnya, untuk mengawalinya kita dari sejarah dan latar belakang terbentuknya otoritas jasa keuangan. OJK berdiri sejak 16 Juli 2012 dan diresmikan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum pendirian OJK. Latar belakang OJK sendiri bermula saat Indonesia mengalami krisis yang signifikan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi pada tahun 2008. Sebagai tanggapan, pemerintah mendirikan OJK yang berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil, transparan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menggunakan dan layanan keuangan. Selanjutnya, OJK itu seperti apa ya Mbak Monika dan siapa yang memimpin? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman tentang OJK. Jadi, OJK itu adalah lembaga otoritas yang bertugas mengawasi dan mengatur berbagai institusi keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, serta lembaga keuangan non-bank lain di Indonesia. Jadi singkatnya, OJK itu lembaga pengawas keuangan yang memiliki peran penting dalam mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, kalau untuk Ketua Dewan Komisioner OJK sendiri itu Bapak Mahendra Siregar. Jadi beliau ini mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK di Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2022. Nah, beliau ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sejak 25 Oktober 2019 sampai 19 Juli 2022. Jadi seperti itu ya Mbak. Nah, terus menurut Mbak Sada nih kira-kira fungsi dan tugas OJK itu seperti apa? Jadi tugas dan fungsi OJK itu yaitu untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pengawasan, regulasi, perlindungan konsumen, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pengembangan industri keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, tidak hanya itu, terdapat juga tugas dan wewenang OJK, yaitu tugasnya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Wewenang OJK yaitu meliputi pengawasan regulasi, pemberian izin, penyelidikan, pengendalian risiko, perlindungan konsumen, dan pengembangan industri keuangan. Nah, menurut Mbak Ayu nih, kira-kira OJK ini ada kaitannya nggak sih sama Kementerian Keuangan atau mungkin OJK ini berkaitan apa enggak sama BI gitu? Sebenarnya OJK dan Kementerian Keuangan itu sendiri memiliki kaitan dalam hal kerjasama untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian negara. Dan untuk kaitannya dengan BI, walaupun bergerak di bidang yang sama dan tujuan yang sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. BI memiliki fungsi utama yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah melalui pengelolaan bidang moneter dan sistem pembayaran. Dan untuk fungsi OJK itu mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyelidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Dan OJK sendiri juga berhak menutup lembaga keuangan apabila melakukan pelanggaran atas aturan yang dibentuk oleh OJK.
Sekian video dari kita mengenai diskusi otoritas jasa keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.